Selamat siang, perkenalkan saya Delvi Marcelinandun. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan pemaparan materi dengan judul Strategi Pengelolaan Kekayaan Daerah untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. A. Pengelolaan kekayaan daerah. Aset daerah memiliki makna yang sama dengan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang berasal dari perolehan lain yang sah. Sumber aset. Ada dua sumber aset daerah. Yang pertama, aset yang bersumber dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan output atau outcome dari terrealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya, aset yang bersumber dari luar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal ini, perolehannya tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pemerintah daerah sering menerima aset dari pihak lain seperti lembaga donor dan juga dari masyarakat. Selanjutnya, lingkup pengelolaan aset. Lingkup pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dan penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian. B. Kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks penilaian kinerja pemerintahan Indonesia, variabel pengukuran kinerja yang dapat diajukan dibawa ke 4 perspektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perspektif finansial. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif internal. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan perkembangan. C. Prinsip dasar pengelolaan kekayaan daerah. Ada 3 prinsip dasar pengelolaan kekayaan daerah. Prinsip yang pertama adalah perencanaan. Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya atau tupoksi, pemerintah daerah memerlukan barang dan kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan atau dimiliki. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah. Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu kekayaan yang sudah ada sejak adanya daerah tersebut, misalnya tanah, hutan, gunung, tambang, danau, pantai dan laut, sungai, dan peninggalan bersejarah. Yang berikut
Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Contohnya jembatan, jalan, kendaraan, dan barang modal lainnya. Prinsip dasar yang kedua adalah pelaksanaan. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Perlu ada unit pengelolaan daerah yang profesional agar tidak terjadi overlapping tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai, baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi atau yang biasa disebut sistem pengendalian internal. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang meliputi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Prinsip dasar yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini, peran masyarakat dan auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan untuk menilai konsistensi antara praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. D. Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ada 3 strategi. Strategi yang pertama, identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksud untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Yang kedua, perlunya sistem informasi manajemen aset daerah. Sistem ini bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi ini juga bermanfaat untuk dasar pengembangan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan atau belanja modal dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah. Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus atau mismanagement, kehilangan, dan tidak termanfaatkan atau idle. Untuk meningkatkan fungsi pengamanan tersebut, peran masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting dan diharapkan pengawasan tersebut dapat menghasilkan feedback bagi pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan daerah. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada daerah. Sekian,
dan terima kasih.